Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Almeida, perwakilan dari kelompok 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Di dalam video ini akan menjelaskan mengenai metode penugasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Dwi Santi Ratna Susilawati, lalu ada Erina Chandra Putri, lalu ada Ika Rizky Muslantiwi Putri, ada Mayeris Marbun, lalu Rifah Daroja, lalu ada Safira Octavia, dan saya sendiri Tiara Almeida. Selanjutnya, penjelasan mengenai metode penugasan akan dijelaskan oleh rekan saya Erina. Kepada Erina dipersilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Di sini saya Erina ingin menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan penugasan. Permasalahan assessment atau penugasan berawal dari penempatan para pekerja pada bidang yang tersedia agar biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah minimum. Jika tenaga kerja merupakan sumber, sedangkan pekerjaan adalah sebagai tujuan, maka model penugasan akan sama dengan model transportasi, yaitu jumlah sumber dan tujuan yang sama. Setiap sumber hanya memproduksi satu, demikian pula setiap tujuan membutuhkan juga satu. Metode penugasan dibagi menjadi dua, yaitu minimasi dan maksimasi. Definisi metode penugasan. Metode penugasan merupakan metode bagian dari program linier yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, atau biaya yang minimal, atau keuntungan yang maksimal. Alat meniadakan artinya apabila seorang sudah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan jenis lainnya, atau satu orang mengerjakan satu jenis pekerjaan dan sebaliknya. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi, atau keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain, dan masalah minimasi biaya produksi, atau biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Langkah-langkah pekerjaan kasus minimasi. 1. Susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya, atau pastikan jumlah baris sama dengan kolom. 2. Pada masing-masing baris, cari angka terkecil kemudian selisih angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. 3. Pada masing-masing kolom, cari angka terkecil kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. 4. Buatlah garis buatan seminimal mungkin atau secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. 5. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. 6. Jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut, dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis serta angka yang terlewat satu garis tidak berubah atau tetap. 7. Lanjutkan kembali ke langkah 4. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. 8. Apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Terima kasih. Baik Erina, terima kasih. Saya Safira Octavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus minimasi. Seorang pimpinan perusahaan memiliki 4 karyawan yang sangat dipercaya dan diandalkan olehnya. Tiap pekerja tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat diselesaikan oleh mereka dalam jangka waktu yang berbeda. Waktu penyelesaian pekerjaan oleh tiap karyawan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Bisa dilihat di sini terdapat tabel, ada pekerja 1, 2, 3, 4 dan mempunyai tugas masing-masing berbeda A, B, C, dan D. Dalam kasus ini, pimpinan ingin mengalokasikan tiap pekerjaan kepada tiap karyawan agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepat atau seminimal mungkin. Yang selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, pilih nilai pada setiap baris yang memiliki nilai terkecil. Jadi di sini kita membuat tabel dan kita nanti memilih angka yang paling kecil. Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai terkecil pada baris 1 adalah 40, pada baris 2 adalah 54, pada baris 3 adalah 41, dan pada baris 4 adalah 50. Langkah kedua,
Kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil. Langkah ketiga, cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada tabel di atas terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B dan C. Nilai terkecil pada kolom B adalah 7 dan nilai terkecil pada kolom C adalah 2. Sehingga nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B dan C. Yang selanjutnya langkah keempat, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B dan C. Dari tabel di atas terlihat bahwa pada setiap baris dan setiap kolom sudah terdapat nilai 0, sehingga langkah selanjutnya adalah menutup elemen 0 yang terdapat pada tabel di atas dengan garis horizontal dan vertikal. Usahakan garis yang dibuat seminimal mungkin agar dapat menutupi semua nilai 0. Pada tabel di langkah 4 terdapat 3 buah yang menutupi semua nilai 0. Jumlah garis tersebut masih lebih kecil dari jumlah baris atau kolom 3 dan 4, sehingga tabel tersebut belum optimal dan perlu dilakukan revisi. Kolom yang tidak ditutupi oleh garis adalah kolom 2A, 2B, dan 2C yang bernilai 11, 8, dan 22. Dan terdapat kolom yang dilalui oleh 2 garis yaitu kolom 1D, 3D, dan 4D yang bernilai 47, 22, dan 0. Nilai yang tidak ditutupi oleh garis dikurangi oleh angka terkecil yaitu 8 dan nilai yang dilalui oleh 2 garis harus dijumlahkan dengan nilai 8. Hasil revisi dapat dilihat pada langkah berikut. Langkah kelima, tabel yang telah direvisi. Di sini ada tabel yang sudah direvisi. Literasi pertama, tabel di atas telah optimal karena jumlah garis yang menutupi nilai 0 sudah sesuai dengan jumlah kolom pada tabel yaitu 4 buah garis. Langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi optimalnya berdasarkan tabel dan yang telah direvisi. Selanjutnya langkah ke-6, penentuan alokasi optimal. Ya, di sini sudah ada 4 tabel pekerja 1, 2, 3, dan 4. Dari tabel di samping diketahui bahwa pekerja 1 mengerjakan tugas B, pekerja 2 mengerjakan tugas D, pekerja 3 mengerjakan tugas A, dan pekerja 4 mengerjakan tugas C. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 47 ditambah 54 ditambah 41 ditambah 52 sama dengan 194 menit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Baik Safira, terima kasih. Saya Tiara, di sini akan menjelaskan metode penugasan maksimasi. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan masalah maksimasi diantaranya yaitu keuntungan, penjualan, dan kepuasan. Kemudian, langkah-langkah dalam pengerjaan kasus maksimasi yang pertama yaitu susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya, dan pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Langkah yang kedua, membuat semua angka dalam tabel bernilai negatif. Langkah yang ketiga, pada masing-masing baris, cari angka negatif terbesar, kemudian kurangkan nilai pada masing-masing baris dengan angka yang nilai negatif terbesar tersebut. Langkah yang keempat, buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal maupun horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 digarisi secara vertikal atau horizontal. Langkah yang kelima, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Dan langkah yang keenam, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis.
Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau terkea 2 garis, serta angka yang terlewat 1 garis tidak berubah atau tetap. Langkah selanjutnya, lanjutkan kembali ke langkah 4. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Dan langkah yang terakhir, apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika. Saya Ika Rizky di sini akan menjelaskan mengenai contoh kasus maksimasi. Sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin. Tiap mesin tersebut mampu menghasilkan 4 jenis produk. Akan tetapi, jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis dari setiap mesin berbeda-beda, seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Dalam kasus ini, perusahaan ingin mengalokasikan tiap mesin pada tiap produk, agar waktu penyelesaian dari keempat mesin tersebut dapat diselesaikan secepat dan semaksimal mungkin. Langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, membuat semua nilai dalam tabel menjadi negatif. Langkah 2, kurangi nilai dalam setiap baris dengan nilai negatif paling besar. Langkah 3, cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada tabel di atas, terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B. Nilai terkecil pada kolom B adalah 100, sehingga nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B. Langkah 4, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B. Pada tabel di atas, jumlah garis yang menutupi nilai 0 telah sesuai dengan jumlah kolom yang terdapat pada tabel, sehingga tabel tidak perlu direvisi. Langkah 5, penentuan alokasi optimal. Dari tabel di atas, diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk B, mesin 2 mengerjakan produk A, mesin 3 mengerjakan produk C, dan mesin 4 mengerjakan produk D, sehingga total produk yang dihasilkan adalah 900 ditambah 1200 ditambah 1200 ditambah 1200, maka hasilnya 4500 unit. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tia. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah penugasan seperti juga masalah transportasi merupakan suatu kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Setelah data terpresentasi dalam bentuk tabel penugasan, maka kita dapat langsung menyelesaikan menggunakan metode Hungarian. Dalam penyelesaiannya, masalah penugasan terbagi menjadi 2, yaitu masalah minimalisasi dan masalah maksimalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.